pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke search engine, kemudian cari Exiftool. Nah, pilih exiftool.org atau Exiftool by PhilHarpy. Exiftool mempunyai dua sistem operasi, yaitu Windows dan Mac Operation System. Nah, karena kita Windows, maka kita download yang Exiftool Windows. Kita simpan di folder C dan namanya menjadi Exiftool aja, diganti menjadi Exiftool. Oke, yes. Save. Oke. Setelah selesai, kita lihat. Nah, karena ini di dalam user Asus, kita pindahin aja ke C, Exiftool. Oke. Nah, kemudian kita ekstrak filenya. Ini dia, Exiftool. Nah, untuk file.x nya diganti menjadi Exiftool aja. Oke. Kemudian setelah selesai, kita pindah ke run. Di sini kita ketik sysdm.cpl. Di sini kita mau ganti file panel control dari Windows-nya untuk ke Exiftool. Nah, oke. Akan muncul bagian seperti ini, masuk ke Advanced, kemudian ke Environment Variables. Di sini kita bisa lihat ada path. Di sini di sistem variabel juga ada path. Kemudian kita edit, kita cari. Nah, ternyata Exiftool yang udah kita pindahin ke C tadi udah ada. Kalau belum ada, ditambahin aja nanti .c Exiftool. Kemudian oke. Dan oke, selesai. Kemudian setelah kita pindah file panel control, kita buka command prompt. Nah, di command prompt kita pindahin dulu direktorinya dari user Asus ke Exiftool yang udah kita pindahin foldernya tadi. Nah, di sini direktorinya sudah berpindah ke Exiftool. Jadi, Exiftool itu dapat mengambil metadata dari banyak ekstensi, diantaranya ini semua. Ini sampai ke bawah, bisa dilihat sendiri di exiftool.org. Nah, kami hanya menyiapkan beberapa file di sini, ada yang .png, .mp3, .mv4, .exe, PDF, dan pptx. Nah, cara pertama yaitu kita udah di direktori Exiftool dan kita ingin mengetahui metadata dari Exiftool, ingin mengetahui variabel-variabel apa aja yang bisa dimuat di Exiftool. Kemudian kita drag aja dari desktop yang ini di PNG. Nah, selesai, kita enter. Nah, ini adalah hasil dari metadata gambar yang tadi telah kita yang tadi telah kita import. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita tinggal drag aja yang .mp3. Nah, kalau .mp3 ada tanda petik 2-nya. Ini dia hasilnya. Ini adalah output dari metadata dari loveinthefuture.mp3. Nah, kurang lebih sama juga untuk file yang lain. Kalau kita pindahin di desktop, maka kita tinggal drag saja seperti ini, PDF. Oke, maka inilah semua dari hasil metadata dari file PDF yang telah kita drag tadi. Nah, ketika kita ingin memasukkan dari suatu folder, misalnya dari folder test, kita mau lihat yang pemandangan. Nah, pertama kita cari dulu dari propertiesnya, kemudian details, security. Nah, ini semua kita copy untuk object name-nya atau file di mana penyimpanan filenya. Nah, kita cek lagi di bagian kita mau cari metadata dari ini dia, dari pemandangan .jpg. Ini dia semuanya. Kemudian ketika kita ingin sama seperti yang tadi, kita udah tahu kita mau cari Exiftool-nya,
Ini juga kita lihat dari propertiesnya. Nah, ini di copy aja direktorinya. Oke. Nah, selesai. Nah, pada part ini ada lagi satu tambahan, dimana kita output dari metadata EXIF tool dapat didownload dengan format file CSV dengan sintaks yang digunakan sebelumnya. Nah, kita dapat mendownload output tersebut dengan sintaks seperti ini. EXIF tool CSV, terus dari misalnya dari pemandang, misalnya dari file yang ini love in the future, kita masukin .mp3, kemudian ini kita buatnya misalnya lagu .csv. Oke, maka akan tersimpan, maka berhasil disimpan dengan format lagu.csv. Kita buka lagu.csv. Oke, ini jadi bisa dilihat juga di C EXIF tool ada lagu.csv. Nah, ini akan tersimpan di folder di file.csv semua hasil-hasil metadata dari pemandangan. Begitu juga dengan hasil-hasil yang lain bisa disimpan di situ. Nah, EXIF tool dapat digunakan untuk membaca, mengedit, serta melihat metadata dari berbagai banyak ekstensi tipe file, diantaranya seperti ini. Nah, EXIF tool juga bisa dipasangkan dengan tools-tools lain dalam digital forensik untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.